Pahlawan Nasional Brigjen Kiai Haji Sam'un dan doa bersama yang dirangkai penggalangan dana untuk Palestina diikuti ribuan keluarga Al-Khairiyah Kota Cilegon dan Kabupaten Serang, Jumat 10 November 2023. Kegiatan ini digelar di halaman makam pahlawan Brigjen Kiai Haji Sam'un, Kamasan, Cinangka, Kabupaten Serang. Mereka melaksanakan ziarah dan doa bersama dalam rangka menyambut Hari Pahlawan. Momen ini juga diisi penggalangan dana untuk warga Palestina. Tiada rasa lelah menanamkan akidah demi insan bertakwa. Hari ini tanggal 10 November adalah Hari Pahlawan Nasional. Pendiri Al-Khairiyah, orang tua kita semua, Syekh Kiai Haji Sam'un, yang merupakan Panglima Divisi 1000, yang telah berjuang gigih mempertahankan Republik Indonesia di wilayah Banten dan sebagainya. Hari ini kita rayakan Hari Jadi Pahlawan di makom beliau, dan beliau adalah inspirasi bagi segenap kader-kader Al-Khairiyah dimanapun. Takbir, takbir. Bersama itu pula, hari ini kita bisa menyaksikan bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang begitu susahnya kehidupan jajahan Zionis Israel biadab. Oleh karena itu, melalui tempat ini kita sampaikan salam dan doa untuk Palestina yang kita cintai. Mudah-mudahan bisa bersabar, mudah-mudahan selamat, dan bagi yang sudah wafat senantiasa mendapat tempat yang mulia, husnul khotimah. Kalau saya bilang free Palestina, ikuti semua ya. Free Palestina. Free Palestina! Free Palestina. Free Palestina! Free Palestina. Free Palestina! Kalau saya bilang Palestina, merdeka ya. Palestina. Merdeka! Palestina. Merdeka! Palestina. Merdeka! Al-Khairiyah. Bakti! Al-Khairiyah. Sepanjang masa! Baik, terima kasih. Saya tidak banyak. Nama saya masih ingat? Nama saya masih ingat? Siapa nama saya? Udah stop, terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi saharana hada wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran ahli. Amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan orang tua kami, orang tua Al-Khairiyah, Ketua Majelis Syuro Pengurus Besar Al-Khairiyah Bapak Kiai Haji Mansur Muhyiddin beserta jajaran Majelis Syuro. Terima kasih, meskipun di tengah waktu yang panas, beliau dari pagi sebelum Jumat sudah di sini. Luar biasa, hatur nuhun ada. Yang kami hormati beserta jajaran, beserta yang kami hormati juga Pengurus Besar Al-Khairiyah dan jajaran sekretaris, wakil ketua. Di sini ada Pak Dr. Deviantoro, ada Pak Dr. Rafi, ada Pak Dr. Juen. Alhamdulillah Al-Khairiyah dokternya sudah banyak sekarang. Ada juga Pak Kiai Alian, Pak Haji Farobi, Pak Ustadz Arjawi. Luar biasa
Ketua DPC Cilegon, DPD Cilegon, Ketua DPD Serang, lagi akur matuk-matukan yang lurus gitu. Yang kami hormati dan yang kami cintai juga pengurus cabang Al-Khairiyah beserta Dewan Guru, para ustadzah, para tokoh masyarakat, para alim ulama, beserta seluruh hadirin yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bertemu dengan tanggal 10 November, di mana tanggal 10 November itu adalah waktu untuk memperingati Hari Pahlawan Nasional. Yang kebetulan, dan menurut saya ini bukan kebetulan, yang memang Al-Khairiyah mengirimkan pendirinya itu adalah pejuang dan pahlawan nasional yang gugur di medan pertempuran, tepatnya di Bukit Cacaban, Kamasan. Oleh karena itu, tentu sepatutnya sebagai bagian daripada keluarga besar Al-Khairiyah dan warga Indonesia yang tentunya tanpa wasilah perjuangan dari pendiri Al-Khairiyah, mungkin kita tidak bisa menikmati kemerdekaan pada hari ini. Dan oleh karenanya, kami pengurus besar Al-Khairiyah menginisiasi untuk setiap tanggal 10 November itu kita peringati Hari Pahlawan di Kamasan, di tempat di mana Kiai Samun itu dimakamkan dan dikuburkan. Dan ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Banten punya pahlawan nasional Kiai Samun yang kebetulan beliau juga, almarhum Kiai Samun ini adalah cucu dari yang seharusnya lebih dulu diangkat sebagai pahlawan nasional. Itu cucu dari Kiai Haji Wasid, ya. Jadi Kiai Samun itu punya anak dua, Kiai Yasin dengan Siti Hajar. Nah kemudian Kiai Yasin punya keturunan itu mayoritas di Bojonegoro, kebetulan Pak Kiai Masrur Ketua Majelis Syuro, dan Siti Hajar itu punya anak Kiai Samun satu-satunya. Kiai Samun pertama berguru di Kamasan, kemudian beranjak menjadi anak-anak, menjadi dewasa, menjadi pejuang di medan pertempuran, dan meninggal kembali di Kamasan. Padahal Kiai Samun itu aslinya dari Beji, dari Bojonegoro, tapi meninggal di Kamasan. Dan alhamdulillah banyak karyanya, cabang-cabang Al-Khairiyah di sekitar Cinangka, Anyer, ya Kamasan. Dan mudah-mudahan ilmunya terus menjadi jariah yang manfaat, hasil perjuangannya serta pengorbanannya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka pada hari ini kita mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk dapat berkenan bersama-sama nanti kita untuk mendoakan pahlawan nasional Bapak Kiai Haji Samun almarhum. Itu yang pertama. Nah kemudian kenapa harus ziarah? Nah ini, apakah orang Al-Khairiyah itu boleh ziarah? Boleh nggak? Ada yang larang nggak? Boleh kan? Boleh, boleh. Orang Al-Khairiyah boleh berziarah, ya. Karena bertawasul boleh, berwasilah boleh. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah. Boleh berziarah, tapi ada tapinya. Ziarah itu boleh dilakukan satu, untuk mengingat kebaikan orang yang sudah meninggal, itu satu, ya. Yang kedua, ziarah itu tujuannya untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, mudah-mudahan doanya sampai, dan ketika kita mendoakan orang lain, maka sama dengan kita mendoakan diri kita sendiri, ya. Itu yang kedua. Nah kemudian yang ketiga, untuk mengambil contoh hikmah suri toladan dari orang alim yang sudah meninggal. Cuma 3 saja kita boleh berziarah, ya. Tapi jangan lupa, ada juga kita dilarang untuk berziarah. Kalau kita berziarah untuk minta. Al-Khairiyah nggak boleh. Al-Khairiyah boleh berziarah, tapi tidak boleh minta. Karena minta itu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali bertawasul dengan berharap hikmah wasilah, ya. Kemudian tidak boleh meratapi. Tahu nggak meratapi? Meratapi itu orang meninggal kemudian sedih, nggak berhenti.
tiap hari jarah lagi, sedih lagi, nangis lagi, menyesali atau meratapi, itu nggak boleh. Nah, kemudian yang terakhir, menghina atau mencaci maki orang yang sudah meninggal, datang ke makamnya, kurang ajar ternyata dia menurut. Nah, itu nggak boleh. Ya. Jadi yang boleh berziarah dari akhirnya itu, ini mazhab akhirnya atau apa namanya nih? Ya. 3 boleh berziarah dan 3 tidak boleh berziarah. Ya, makanya kenapa hari ini berziarah? Pertama, kita ingin mendoakan ya para pendiri akhirnya, orang tua kita. Kemudian sekaligus juga kita ingin belajar hikmah dari kebaikan-kebaikan serta hikmah semangat juang sebagai spirit dan motivasi. Kenapa? Agar kita semua menjadi masyarakat yang maju, bangsa yang maju, dan akhirnya menjadi akhirnya yang maju. Dan tentunya yang terakhir, dengan kegiatan ziarah ini tidak ada salahnya dan akan sangat baik apabila dalam ziarah ini kita gunakan juga untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza atau di Palestina. Ya. Kenapa kita perlu mendoakan mereka? Apa sih urusannya dengan kita? Sama-sama Muslim, al-Muslim wa'ul. Apa sih alasannya selain itu? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yufsidu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seorang itu sebelum dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Apalagi alasannya? Maka fi hajatin akhihi kana Allah hajatihi. Barang siapa membantu mendoakan saudaranya, maka insya Allah Allah akan membantu semua keperluannya. Ya. Jadi kalau orang akhirnya harus punya alasan, harus tahu dasarnya. Jangan sampai orang akhirnya, warga akhirnya ziarah cuma ikut-ikutan, nggak boleh. Karena orang akhirnya itu tugasnya mendidik, memberikan kecerdasan, memberikan pencerahan kepada umat, termasuk pencerahan bagaimana menjaga akidah, menjaga tauhid, menjaga keimanan, kemudian mengembangkan amal kebajikan, serta mendalami ilmu pengetahuan. Itulah tugas dari warga Al-Hairiyah. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan doa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita semua di Palestina segera senantiasa diberikan kesabaran dan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua keluarganya sehat, ya, keluarganya diberkahi, keluarganya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus dapat beramal kebajikan melalui ladang amal Al-Hairiyah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya muliakan, saya cintai, saya hormati Ketua Umum PP Al-Hairiyah Dr. Kiai Haji Ali Mujahidin beserta jajarannya, para wakil ketua umum PP Al-Hairiyah yang saya hormati, saya muliakan, saya cintai orang tua kami, Ketua Dewan Syuro, pengurus besar Al-Hairiyah Abah Yai Mansur Muhyiddin beserta jajaran Dewan Pengurus Dewan Syuro Al-Hairiyah yang saya hormati, saya muliakan Ibu Camat, terima kasih kehadirannya Bu. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, para kepala sekolah tinggi, rektor Universitas Al-Hairiyah, serta keluarga besar Al-Hairiyah, semuanya yang saya cintai. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita memuji karena zatnya yang agung, kita memuji karena nikmatnya yang selalu kita terima, tiada henti dan tidak terkira dan tidak terhitung. Semoga saja kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, manusia yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan kepada kita semua tentang tata cara yang baik dan benar
tentang akidah, tentang ibadah, tentang muamalah, tentang akhlakul karimah. Semoga saja kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk dapat mempelajarinya dan mengamalkannya dengan mudah dan diterima oleh Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang soleh dan kelak ditempatkan di surga yang mulia bersama para nabi dan rasul. Amin. Saya tadi diminta untuk menjelaskan sedikit tentang Kiai Haji Samun, tentang Al-Hairiyah dan sebagainya. Saya singkat-singkat saja, karena mungkin waktu juga yang membatasi. Pertama, saya ingin menceritakan silsilahnya Pak Kiai Samun. Silsilahnya Pak Kiai Samun ini, saya mendapatkan satu tulisan yang manuskripnya saya sedang mintakan kepada Naat Wali Songo, dan saya sudah diberikan sebagian. Pak Kiai Samun ini lahir pada tanggal 5 April 1894, meninggal 28 Februari 1949 di Bukit Cacaban. Dari silsilah orang tuanya, Pak Kiai Samun itu dari ibunya itu ke Pak Kiai Haji Wasid. Kiai Haji Wasid adalah pemimpin Perang Geger Cilegon 1888. Kemudian punya ayah namanya Kiai Haji Abbas. Kiai Haji Abbas inilah orang yang bersama Ki Wahia melakukan Perang Gudang Batu 1850. Jadi beranda itu satu peleton disembelih di kampung Gudang Batu, dicantel-cantelaken ning pagar. Itu Belanda. Murkalah orang Belanda, maka dikirimlah satu batalion namanya Marsos, dikirim ke sana, diobrak-abrik kampungnya, kemudian kocar-kacir. Pak Kiai Abbas lolos, Pak Ki Wahia juga bergabung ke Lampung bersama Raden Intan. Itu ikut pertempurannya di Gudang Batu bersama Lurah Nasid, Lurah Citangkil, Lurah Nasid itu. Saya baca ini dari bukunya Babat Tanah Banten itu. Kemudian Ki Abbas punya orang tua namanya Kosdu. Kosdu ini orang yang pertama kali tinggal di namanya Seruni. Tahu Seruni ya? Seruni itu kampung Sorhuni. Rumah satu ada kampung namanya Seruni. Sekarang jadi tempat apa? Terminal. Kampung Seruni itu Ki Kosdu. Ki Kosdu punya ayah namanya Ki Rakse. Ki Rakse punya ayah namanya Arya Srenggane. Ini yang saya dapatkan cerita dari Pak Kiai Haji Fatwa Sampun tentang Arya Srenggane ini. Arya Srenggane ini adalah orang yang diutus oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo untuk membuka lahan di daerah Indramayu sampai ke Kerawang, membuka logistik untuk persiapan penyerbuan Sultan Agung dari Mataram ke Batavia. Ini terjadi di abad ke-17-an lah terjadinya. Nah, kemudian perang tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Belanda juga kalah, Sultan Agung juga pasukannya kalah. Sultan Agung ini, orang yang mengirim Arya Srenggane ini ke Jakarta untuk membuat satu logistik bagi pasukan infanteri dan kavalerinya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi sekarang ini masih ada bukti sawahnya sampai Indramayu itu, Kerawang itu luas itu bukti dari pasukannya Sultan Agung Hanyokrokusumo mempersiapkan logistik perang melawan Belanda di Batavia. Kemudian Arya Srenggane tidak pulang ke Mataram, tapi dia mengabdi ke Banten. Lahirlah anak-anaknya. Itu cerita saya dapatkan dari almarhum Kiai Haji Fatullah Sampun, silsilah dari ibundanya. Dan saya akan ceritakan silsilah dari orang tuanya. Saya dapatkan ini sumbernya dari
Sumbernya dari kitab Serat Wali Sana yang manuskripnya saya lagi mintakan kepada Naat. Kemudian Serat Silsilah Leluhur ing Kedalaman Kadunerjan Jogja. Kemudian Serat Syekh Humam Malaka. Kemudian Isbat Nakobah Ashraf Maroko, Irak dan Turki. Kemudian Serat Panengenan. Ini dokumen yang belum saya terima, makanya saya belum publikasi silsilahnya karena saya belum berani, hanya untuk disampaikan saja. Kiai Samun dari ayahnya ke Sunan Kudus, Alwian ke Sunan Kudus, itu dokumennya dari sumbernya HR Ahmad Arslan bin Ki Haji Sardi Hasan. Ini sumber yang saya terima. Jadi saya bacakan silsilahnya. Brigjen Kiai Samun punya ayah namanya Kiai Alwian Beji. Kemudian punya ayah namanya Buyut Ajir atau Kiai Sahrudin Ajir. Itu keluarganya Buyut Ajir. Kemudian punya ayah lagi namanya Kiai Sair Ali Terumbu. Kemudian ke atasnya punya Kiai Abdul Khalifah. Kemudian ke atasnya lagi Santri Betot atau Raden Abdul Khofi atau Haji Fatah alias Pangeran Anggadipa Surya Negara atau Buyut Beji Terumbu. Kemudian ke atasnya lagi Raden Dharma Kusuma Kudus. Kemudian ke atasnya lagi punya ayah namanya Raden Surya Damanggala Kudus di Manggala Kudus. Kemudian Raden Arya di Manggala Kudus. Kemudian punya ayah lagi namanya Adipati Imam Suroso Kudus. Kemudian punya ayah lagi namanya Imam Burhanuddin Panembahan Padi. Kemudian punya ayah lagi namanya Ja'far Shadiq. Inilah yang disebut dengan Sunan Kudus. Jadi nembusnya ke sana. Ini sumbernya dari putranya Pak Kiai Haji Sardi Hasan. Kemudian dari Sunan Kudus saya bacakan. Ini sumbernya tadi saya sebutkan dari Serat Yogyakarta dan sebagainya. Itu Sayyid dari Ja'far Shadiq ini punya ayah namanya Sunan Ngundung, Sayyid Sabil Penghulu Rahmatullah ing Undung Tarputra. Kemudian Sayyid Khalifah Husain. Kemudian punya ayah lagi namanya Sayyid Maulana Ishaq. Kemudian punya ayah lagi namanya Sayyid Junaid atau Syekh Junaid. Kemudian punya ayah lagi namanya Sayyid Abdul Qadir. Kemudian punya ayah lagi namanya Sayyid Su'aib. Kemudian punya ayah lagi namanya Sayyid Abdul Jabbar. Kemudian punya ayah lagi namanya Syekh Sayyid Abdul Razak. Kemudian punya ayah lagi namanya Sayyid Abdul Aziz. Kemudian punya ayah lagi namanya Sayyid Ahmad. Kemudian punya ayah lagi namanya Sayyid Soleh. Kemudian punya ayah lagi namanya Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian punya ayah lagi namanya Sayyid Abdul Soleh Musa Jangki Dausat. Kemudian punya ayah lagi namanya Sayyid Abdullah. Kemudian punya ayah lagi namanya Sayyid Yahya Az-Zaid. Kemudian punya ayah lagi namanya Sayyid Muhammad. Kemudian punya ayah lagi namanya Sayyid Dawud. Kemudian punya ayah lagi namanya Sayyid Musa As-Sari. Kemudian punya ayah lagi namanya Sayyid Abdullah As-Sani. Kemudian punya ayah lagi namanya Sayyid Musa Al-Jun. Kemudian punya ayah lagi namanya Sayyid Abdullah Al-Kamil. Kemudian punya ayah lagi namanya Sayyid Hasan Al-Mujtaba. Kemudian punya ayah lagi punya dari ini putranya Ali bin Abi Thalib ya, Sayyid Hasan Al-Mujtaba ini. Dari Fatimah Az-Zahra, putranya Nabi Muhammad, putrinya Nabi Muhammad SAW. Jadi dari pihak ayahnya Alwian, sebagaimana dokumen yang saya terima, tapi belum saya publikasi karena saya belum terima manuskripnya semua. Itu nembusnya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dokumen saya dapatkan, catatan ini saya dapatkan dari Raden Nur Fadil yang saya terima dari beliau, dan manuskripnya akan dikirim ke saya. Itulah silsilah Pak Kiai Samun dari orang tua, ayah dan ibunya. Jadi memang ayah ibunya ini punya apa ya, silsilah yang begitu kuat. Yang satu dari mana? Dari Mataram, yang satu lagi dari Kudus ke Rasulullah.
Lalu apa sih yang diperjuangkan Pak Kiai Samun sehingga beliau itu digelari pahlawan? Di banyak orang tokoh-tokoh Banten pada saat itu sangat menghormati karismanya. Pertama yang saya pahami dari sejarah yang saya baca, ada 3 perjuangan Pak Kiai Samun itu. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan umat melalui dakwah dan mencerdaskan dan dakwah dan pendidikan. Mengapa Kiai Samun itu menjadi tokoh? Bukan karena ditokohkan, tapi karena perjuangannya yang luar biasa di masa-masa itu, di masa zaman penjajahan. Yang pertama adalah mencerdaskan kehidupan umat melalui pendidikan dan dakwah. Sampai hari ini faktanya masih ada sisa-sisanya, barokahnya itu masih ada. Apa? Al-Heriyah, kemudian berkembang lagi jadi Unifal, cabang-cabangnya banyak. Itu salah satu usaha perjuangan Pak Kiai Samun. Dia concern betul bahwa untuk mengubah masyarakat itu harus dengan pendidikan. Mencerahkan kehidupan umat itu harus dengan pendidikan. Karena pendidikan adalah salah satu cara untuk bagaimana menghadirkan peradaban luhur di tengah-tengah umat manusia. Itu pendidikan. Makanya konsennya Kiai Samun pertama ada pendidikan 1916 itu. Kemudian yang kedua adalah membangun keberdayaan ekonomi umat. Ini bukan hanya omong kosong, tapi memang ada bukti sejarahnya. Kan sejarah itu harus ada bukti. Kalau nggak ada buktinya namanya mitos. Ada buktinya. Pada tahun 1927, Pak Kiai Samun mendirikan namanya Koperasi Bumi Putra. Koperasi ini didirikan sebagai respon terhadap satu undang-undang zaman Hindia Belanda namanya Staatregeling 1926. Undang-undang ini yang kemudian mengklasifikasi orang-orang yang ada di Indonesia, warga Hindia Belanda. Yang pertama, kelas pertama itu orang Eropa, Belanda, kemudian orang Asia seperti Jepang, Cina, Arab, dan sebagainya. Paling bawah itu orang pribumi. Sehingga konsekuensi pengklasifikasian secara sosial menurut ras ini berdampak kepada hak-hak sosial, ekonomi, pendidikan, politik, dan sebagainya. Nah, Pak Kiai Samun dalam konteks monopoli ekonomi Belanda dan sekutu-sekutunya mendirikanlah namanya Koperasi Bumi Putra. Untuk apa? Untuk menghimpun masyarakat terlibat dalam perekonomian yang saling menguntungkan. Jadi tahun 1927 setelah setahun Staatregeling ditetapkan, Pak Kiai Samun bikin namanya 1927. Kenapa Koperasi Bumi Putra? Padahal nama koperasi itu belum ada zaman dulu. Ada dulu namanya NV, ada lagi CV, Komanditen Vennootschapppen dan sebagainya. Itu nama-nama zaman dulu nggak ada namanya koperasi, jarang sekali. Mungkin karena beliau tinggal di Timur Tengah dulu, sehingga hal-hal pengalamannya dia limpahkan diterapkan di Indonesia. Itu salah satu yang kedua dari apa yang diperjuangkan Pak Kiai Samun itu. Jadi membangun keberdayaan ekonomi umat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah semangat nasionalisme, cinta tanah air, heroisme, kepahlawanan, moderatisme, dan modernisme. Itu yang saya lihat dari kiprahnya Pak Kiai Samun. Apa nasionalisme? Buktinya, Pak Kiai Samun itu salah satu orang yang terlibat mendirikan Kodam 3 Siliwangi. Dulu Kodam 3 Siliwangi itu namanya Komandemen 2. Komandemen 1, Komandemen 2-nya di Jawa Tengah. Komandemen 1 itu ada 3 divisi. Divisi 1-nya Pak Kiai Samun, Panglimanya. Divisi 2-nya Pak Kolonel Aruji Kartanginata. Divisi 3-nya Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Kemudian 3 ini dilebur menjadi Kodam 3 Siliwangi. Dulu komandemen itu dipimpin oleh Jenderal Mayor Didi Kartasasmita. Kemudian diganti oleh Pak Abdul Haris Nasution sebagai Panglima pertamanya di Kodam 3 Siliwangi. Nah, dari segi kemiliteran beliau sangat punya peran penting karena beliau Panglima Divisi 1 yang membawahi daerah Banten dan Bogor. Saya diceritakan sama nenek pernah, Pak Kiai Samun itu pernah
inspeksi pasukannya di Bogor. Pulang dari Bogor, nenek itu dikasih oleh-oleh. Nong, ini oleh-oleh dari Bogor. Kata nenek, ya tak gamel anu bah, kolak. Ternyata itu kolaknya si ubi itu enggak mateng-mateng. Kata nenek saya, bah, kok ubinya enggak mateng-mateng, atos be digodok dikolekin. Nong, makanya takon yang apa? Iku dulu dikolek, iku arane bengkoang. Nah, jadi nenek saya itu bingung, pantesan orang jadi bengkoangmu dirujak ke Pak, enggih. Jadi seperti itu. Nah, sekarang ubi dikolek ternyata bengkoang, orang mateng-mateng gitu. Sependi gulungan, orang mateng-mateng. Karena gue diceritain cara ndek aban dia kan doainnya mangan apa, temennya aban dia kan darna apa, aban dia mayan, sing penting udu panganan sing diinep makan, contohnya bekasin, terasi, atau sing mambu-mambu bawang, pete segala macam. Dan nyembelih ayam pun mangan daging ayam pun pengen disembelih dewek. Niku cerita di dulu mengatakan, jadi sama niku dah soal makan teri itu perlu. Karena wenten tai ini ya kan. Jadi makan aja betul-betul prihatin gitu, nggak sembarangan makan. Kita takoni maning sering dulu, Dek. Keliman itu mau pada diwayuh itu istri-istrinya. Ya, itu kok aneh. Saya bilang, ini kalau sakit dijenguk sama Nde, yang ini sakit dijenguk sana, yang ini makanan saling trik-trikan. Ini kok rafek amat, ilmunya apa nih Abang Deni? Dia bilang ke nenek itu, kenapa sih pada mau diwayuh ini? Saya tuh bangga banget punya suami namanya Ki Samun. Itu doang katanya, itu doang kan. Kata saya, ini di Al-Heriyah semua ilmu diajarkan. Dari ilmu nasionalisme, kenegaraan, politik, tentara, ilmu agama, semua diajarkan. Satu doang yang gabung, ilmu ayo. Aja coba-coba. Nah itu. Jadi kisah-kisah dari nenek saya cerita itu kalau malam ke rumah saya tanya nenek. Nek gimana sih ini, gimana ini. Bahkan ada salah satu putranya pernah jadi putranya supirnya pakai Samun bilang begini, ini saya juga rada aneh cerita ini. Di Keramat Watu pakai Samun, pakai jeep dari Cilegon. Ada operasi Belanda. Masuk ke Keramat, semua orang yang pakai andong, pakai apa, di stop semua. Itu supirnya udah kencing di celana. Belanda udah pakai senjata, satu-satu diperiksa, orangnya lewat juga semua. Tapi kata, ini cerita ke saya, kata supirnya, bah, Belanda, ini harap pun balik motor tah, wis jalan baik. Kata si cerita ke saya, jalan aja tuh, Ki Samun tuh kayak gak dilihat tentara Belanda, lewat saja. Itu supirnya udah keringetnya, udah tipisnya, saking takutnya. Kebayang mungkin anak yatim, lalu ditembak Belanda. Ya kan, rabi ini janda, buat timbul uang, kebayang mungkin buatan. Jadi kisah-kisah itu saya terima, tapi belum saya bisa bukukan karena memang cerita-cerita dari orang terdekatnya pakai Samun, supirnya anaknya tuh, anaknya supirnya Samun cerita ke saya begitu. Di Keramat itu seperti itu. Jadi nasionalisme yang pertama, cinta tanah air. Namun kita nggak membela tanah air ini, kita Islam itu nggak akan pernah tegak. Susah untuk tegaknya. Yang kedua, moderatisme. Wong Al-Heriyah itu wong sifatnya tengah-tengah, moderat. Moderat itu wong yang selalu menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, keadilan, berdiri tengah-tengah, orang kanan seperti jadi liberal, enggak ke kiri jadi komunis, enggak jadi kaum ekstremis. Tidak ada sejarahnya orang Al-Heriyah masuk PKI, enggak ada. Masuk DTI enggak ada, masuk RMS juga enggak ada. Tapi membela Indonesia sabung nyawa. Wong Al-Heriyah itu banyak, dari mulai Ki Samun,
kemudian Kiai Abdul Haji Fatah Hasan yang entah kuburannya di mana, diculik Belanda. Katanya terakhir informasi ditembaknya di Laut Australia oleh Belanda. Kemudian modern, Bang Al-Hairiyah itu contoh gini, kita kenapa sejarah tadi Pak Kiai Mumu sudah menceritakan detail itu. Kita tuh modern, bukan berarti kita tuh apa ya, tertinggal, konservatif. Ini juga sudah dibatasi waktunya. Yang terakhir nih, ingin saya sampaikan juga karya kitabnya Pak Kiai Samun. Ini Pak Kiai Samun juga punya kitab. Ada 3 yang saya tahu kitabnya Pak Kiai Samun. Itu satu kitab Al-Jami'atu fi Aqaidil Muslimin. Jadi kumpulan-kumpulan tanya jawab tentang akidah aswaja kaum muslimin. Itu terbit tahun 1933. Kemudian ada lagi kitab Mujma'us Siratil Muhammadiyah. Jadi kumpulan-kumpulan tentang sejarah Nabi tahun 1939. Kemudian ada lagi kitab Risalah Aqidatul Atfal, itu diterbitkan tahun 1933. Itu kitab yang ditulis oleh Pak Kiai Samun untuk para santrinya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata terkait silsilah yang tadi, belum dapat kami publikasi karena kami belum menerima manuskripnya. Kalau sudah ada manuskripnya, mungkin akan kami publikasi seperti itu. Demikian atas perhatiannya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadaratin Nabiyil Mustafa wal Murtada Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa sahbil kirami syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadarati abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubina wasyuhada'i was salihin min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila simaliha wa min qafin ila qafin min abina adama wa ummina hawa wa ma tanasala bainahuma ila yaumiddin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadarati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa li asatidina wa masyaikhina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana ilaina wastawsana wa qalladana bidu'ail khair wa ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, khususan hadiatan ila rohi syaikhina Kiai Haji Wasid Beji wa syaikhina Kiai Haji Yasin Beji wa syaikhina Kiai Haji Samun bin Alwiyan Beji ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah
لأجل السلامة والعافية ولسلامة العباد والبلاد ولدفع البلاء والوباء والفحشاء والضراء والطاعون وما لا يكشفه غيره. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sumal Fatihah wa qiraati suratil Ikhlas li subutil imani wal Islam, khususon hadiatan ila ruhi almarhum Syekhina Kiai Haji Sam'un bin Alwian, Brigjen TNI Anumerta, pahlawan nasional, pendiri perguruan Islam Al Khairiyah, wa usulihim wa fuluihim wal akhidina anhum, wa khususon ila mujahid Palestina. Semoga diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih dilanjutkan perjuangannya oleh para mujahid selanjutnya, dan semoga Palestina menjadi negara yang merdeka. Ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu 'ala kulli syai'in qadir.
Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Afdalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah hayyun. La ilaha illallah hayyun. La ilaha illallah. 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 La illallah. La ilaha 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 illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nub'atu insyaallah minal aminin ila hadaratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa baiti wa dzurriyyati wa azwaji wa sahbil kiram syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin wa ya qabilat ta'ibin wa ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah Al-Halimul Karim. La ilaha illallah Al-Aliyul Azim. La ilaha illallah Rabbus samawati sab'i wa Rabbul arshil azim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Lakal hamdu ya ma'bud. Hamdas syakirin, hamdad dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha ya Allah indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma anzilir rahmata wan ni'mata wal maghfirata wasyafa'ata alaina wa ala ahli kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li asatidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antar raufur rahim. Khususan ala dinnya il almarhum Syekhina Kiai Haji Sampun bin Aliyah ghafarallah wa usulihim wa furu'ihim al-akhidin anhum. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afuanhum. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afuanhum. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afuanhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran ila yaumil qiyamah. Allahumma taqabbal wa ausil sawaba ma qara'na minal qur'anil karim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma sallaina wa ma astaghfarna bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin faktubna ma'asy syahidin faktubna ma'asy syahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma sabbit imanahum wa anzilis sakinat ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin.
Allahumma dammiril yahuda wa Israil, Allahumma dammiril yahuda wa Israil, Allahumma dammiril yahuda wa Israil, wa saddid samlahum wa farriq jam'ahum a'da'ana wa a'da'ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.